Eh, Assalamualaikum Bu Lina. Bolehkah saya meminta waktunya? Saya mau bercerita tentang apa yang saya resahkan di akhir-akhir ini tentang kelas saya, Bu. Waalaikumsalam Bu Arum, silahkan masuk. Kebetulan saya lagi longgar ini, monggo silahkan duduk Bu. Oh iya, Bu. Begini, Bu. Akhir-akhir ini saya itu merasa kok anak-anak saya itu di kelas yang saya ajar itu kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya. Dan selain itu, murid-murid saya itu juga kurang kurang bersemangat dalam pengerjaan tugas di tiap kelas itu hampir hanya 50% lah yang bersemangat dalam mengerjakan tugas itu. Jadi begitu ya Bu. Jadi menurut Bu Arum, apa yang Ibu Arum harapkan dari obrolan kita hari ini Bu? Saya berharap setelah saya bercerita dengan Ibu Lina, eh, bisa memberikan solusi atas masalah yang saya hadapi tadi. Menurut Bu Arum, hal apa saja yang membuat murid-murid Ibu kurang antusias dalam menerima pembelajaran Bu Arum di kelas? Eh, saya itu kalau saya ingat lagi gitu ya Bu, hal yang menyebabkan murid-murid saya itu kurang antusias adalah yang pertama itu pembelajaran saya itu seperti sedikit mungkin terlalu membosankan bagi murid-murid. Nah, terlalu monoton mungkin kayak cara pembelajaran saya itu ya itu aja mungkin kayak gitu ya. Saya terlalu dominan itu menggunakan teks buku teks kayak gitu. Bercerita di depan murid-murid saya. Dan yang kedua, saya tidak memberikan kesempatan kepada murid-murid saya untuk untuk berpendapat atau aktif ya, berbicara pada saat pembelajaran. Oh, jadi begitu ya Bu Arum. Kira-kira apa saja yang dapat membuat murid Ibu antusias dalam pembelajaran Ibu? Oh ya, menurut saya mungkin murid-murid itu pasti menginginkan pembelajaran yang asik, menyenangkan, kayak gitu mungkin ya, tidak monoton dan mungkin tidak mudah membosankan ya gitu. Wah, saya sependapat sekali dengan Bu Arum. Lalu, menurut Bu Arum, apa saja yang bisa membuat murid-murid Ibu tidak bosan di dalam kelas? Ya, mungkin saya harus membuat pembelajaran saya itu harus berpusat pada murid ya. Kemudian diminta untuk aktif dalam pembelajaran. Kemudian mungkin kita bisa memberikan ice breaking kepada murid kita di tengah-tengah pembelajaran supaya anak itu tidak bosan dalam pembelajaran. Lalu Bu Arum mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid, eh, apakah penyebab sehingga kurang antusiasnya dalam pengumpulan tugas, Bu? Oh ya, apa itu? Saya itu memberikan tugas kepada anak itu terlalu banyak. Jadi anak-anak itu tidak ngelokro lah intinya, tidak bersemangat dalam mengerjakan tugas itu. Mungkin dengan sumber belajarnya itu cuma textbook ya. Jadi anak itu baca, kemudian mengerjakan, membaca, mengerjakan kayak gitu. Kalau boleh tahu nih Bu Arum, selama pembelajaran ini Ibu menggunakan sumber belajar apa aja ya Bu? Eh, saya itu hanya menggunakan buku teks yang ada di perpustakaan dan yang ada di kelas aja, Bu. Adakah sumber belajar selain buku Bu? Eh, saya pikir banyak sih ya, Bu ya. Ada YouTube, kita bisa menggunakan YouTube atau artikel-artikel yang ada di blog. Kemudian kita bisa menggunakan, kalau sekarang kan ya ada ya TikTok kayak gitu ya, Bu ya.
Kemudian kan ada kuisi itu ya. Nah, Yang itu sedang betul. tren sekarang kayak gitu. Betul sekali Ibu, saya yakin sekali bila Ibu bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar, pasti akan membuat murid-murid Ibu itu antusias dalam pembelajaran. Terus juga pembelajaran Ibu juga akan lebih menyenangkan. Ya. Nah, uh, jadi sekarang apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini, Bu? Nah, saya akan menggunakan atau menayangkan video itu lewat YouTube. Mungkin kan anak-anak itu jadi senang ya karena melihat pelajaran itu lewat YouTube. Jadi kan sekarang itu anak-anak ya sering pegang HP lah, mainan HP. Jadi mungkin dengan ditayangkan di YouTube, anak-anak itu bisa asik lah dalam pembelajaran, senang, tidak mudah bosan. Nah, itulah. Kemudian bentuk tugasnya yang saya berikan mungkin sesuai dengan minat dan bakat murid-murid saya. Istilahnya ya saya akan melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi ya, sehingga murid tidak terkesan dipaksa lah kayak gitu. Tetapi mereka memang senang mengerjakan tugasnya. Kemudian misalnya menggunakan bentuk mungkin bisa kita ajak drama atau kita misalkan materi fotosintesis atau materi apa kita bikinkan sebuah lagu. Itu kan supaya anak itu mudah mengingat dalam melakukan pembelajaran kayak gitu. Wah, bagus sekali rencana Bu Arum. Mudah-mudahan berhasil ya, Bu. Apa komitmen Ibu terhadap rencana Ibu hari ini? Oh iya, saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan kepada murid saya, menggunakan sumber belajar yang eh, bereksplorasi kayak gitu ya materi sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar. Jadi saya akan membuat murid-murid saya itu senang dalam kegiatan eksplorasi materi kayak gitu. Tanpa ada unsur paksaan kayak gitu dan seakan serahkan pemilihan sumber belajar kepada murid-murid saya tadi. Luar biasa, Bu Arum. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai harapan Ibu. Ya, amin Bu Lina. Terima kasih Bu Lina atas waktunya eh, untuk sharing. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang hebat, selalu dirindukan oleh murid-murid kita ya. Amin. Amin, amin ya robbal alamin. Semoga dengan curhat kita pada siang hari ini bisa membawa manfaat ya, Bu. Ya, amin. Terima kasih Bu Lina ya. Saya Ya, menjadi lega sekarang kayak gini ya. Terima ya. kasih ya Bu Lina. Sama-sama, Bu Assalamualaikum. Arum. Waalaikumsalam.